atau seni tertentu yang mencakup sarjana S1 atau Minute self talk kalau nggak salah. Jadi tolong jangan panjang-panjang yang yang Oh, nggih. Ya. Makasih ya Pak Mufid waktunya ya. Terima kasih Pak Mufid atas kehadirannya. Iya. Kita turun. Nah, kita memandang IP turun ini menjadi kondisi yang dialami oleh semua orang. Ya. Jadi orang-orang sukses di luar sana juga pasti berikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nandiani Tami selaku moderator pada acara kuliah tamu online 2021. Subtema yang akan dibawa pada pagi hari ini yaitu mengenal lebih dalam lingkup dunia kerja. Dengan rincian materi yang dibahas yaitu persiapan untuk memasuki dunia kerja di bidang minyak dan gas, tips menjalani sejumlah tes memasuki perusahaan di bidang minyak dan gas, dan gambaran posisi pekerjaan di bidang minyak dan gas. Namun, sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya mengingatkan kepada peserta yang hadir, dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, akan ada kesempatan untuk tanya jawab di akhir sesi materi. Oke, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Kita sebut saja Kak Usen Maula Dawilah, yang juga merupakan alumni CE Polinema tahun 2013. Beliau sebagai Production dan Operation di PT Pertamina EP5 Sukawati. Wah, keren sekali bukan Kak Usen ini? Sebelum kita berbincang sama pemateri, yuk kita kenalan dulu sama Kak Usen melalui CV yang akan saya bacakan. Oke, jadi Kak Usen Maula Dawilah ini lahir pada 25 Maret tahun 1995 di Kota Malang. Beliau menempuh pendidikan D3-nya di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Kak Usen merupakan angkatan ke-13. Kak Usen ini sebelumnya juga pernah bekerja di PT Cargill Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya, beliau bekerja di PT Pertamina EP pada tahun 2019 hingga saat ini. Wah, keren sekali ya Kak Usen ini. Oke, di sini sudah hadir pemateri kita pada pagi hari ini. Mari kita bertegur sapa terlebih dahulu kepada Kak Usen. Halo, selamat pagi Kak Usen. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selamat pagi Mbak Nindian. Sehat, alhamdulillah. Dengar ya, suaranya dengar? Ya, sudah dengar, Kak. Terlalu pendek. Jawabannya terlalu pendek, Mas. Terlalu pendek. Terlalu anu. Enggak, udah lanjut. Mungkin juga dari Kak Usen sendiri ingin menyapa peserta kuliah tamu online hari ini, Kak, barangkali untuk menambah semangat di pagi hari yang cerah ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ikut dari angkatan 3 dan angkatan 4 ya? Iya, Kak, benar. Oke, ini tadi saya sudah lihat partisipannya ada sampai 100 peserta ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman walaupun dalam kondisi pandemi, walaupun posisinya masih di rumah, tapi tetap semangat untuk mengikuti materi kuliah tamu bersama. Nah, ini bikin saya juga jadi semangat ini ingin menyampaikan materinya. Oke. Oke, semoga semua peserta kuliah tamu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat dalam mengikuti acara ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja dilanjutkan pada penyampaian materi. Kepada Kak Usen, waktu
Oke, terima kasih Mbak Nendiani Tami selaku moderator yang menyempatkan waktunya kepada saya untuk bisa sharing ya kepada teman-teman adik tingkat angkatan 3 dan angkatan 4. Kemudian saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir di kuliah tamu ini. Pada Pak Eko, Pak Mufid, Pak Asalil, Bu Profi, Pak Arif Rahman, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir, walaupun mungkin nanti pertengahan ada yang izin, nggak ada masalah. Yang penting silaturahmi via Zoom ini sudah cukup buat saya nostalgia sama Bapak Ibu dosen ini. Ya, kalau Husen ini saya sudah ngajar dulu Husen ya. Oh, sudah ada ya? Masnya yang belum. Oh ya. Sudah Pak. Sudah Pak Salil ya. Kalau Masnya Husen ini saya yang belum ngajar. Iya. Tahun berapa? Masuk tahun berapa Pak Salil ya? 2014 saya Pak. Oh, 2014 ya, sudah. Iya, sudah ketemu 2 tahun. Iya. Panitia TA-nya saya dulu, Husen ini. Iya. Yang nggak ketemu Hasan ya? Iya. Yang iya Pak, kalau Mas Hasan saya belum ngajar kalau yang Masnya Husen ini. Ya. Kalau Mas Hasan itu lulus sekitar 2011-an kalau nggak salah Pak Salil. Oh, jadi memang saya betul masih baru lulus S1 itu. Oh. Jaraknya jauh ya Mas Hasan sama Husen. Iya. Lumayan Pak, sekitar 5 tahunan. Kalau sama kakak saya yang satunya Mas Ahmad Ridho 6 tahun. Mas Ridho gitu. Iya, Mas Ridho. Loh, Ridho itu angkatan berapa ya? Saya lupa. Kalau Mas Ridho itu 2010 Pak Eko, 2010. Angkatan itu. Lulus 2010. Lulus 2010, terus Mas Hasan 2011. Ya. Saya 2016. Sangat concern pada teknik kimia. Nah, ya itu Pak. Satu keluarga. Iya Pak. Oke, ini bisa langsung masuk di materinya, moderator? Iya, sudah bisa. Oke. Sebentar. Oke, sudah tampil kira-kira di Zoom-nya untuk PowerPoint materinya? Ya. Sudah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Barusan boleh mesan. Mesan telepon ini. Nonton lah, dukun lo tulisan. Oke, ada iklan dulu ini mungkin ya. Mute semua dulu. Iya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang industri minyak dan gas sektor hulu khususnya di PT Pertamina EP. Ya, ini mungkin sudah dijelaskan tadi ya sama moderator, sama Mbak Nendian tentang data diri saya. Nah, kalau dilihat dari foto di data diri, saya memang sengaja menampilkan foto saya dan 2 operator wanita, itu bukan tanpa alasan. Jadi saya menampilkan foto ini untuk memberikan semangat untuk adik-adik tingkat 3 maupun tingkat 4, di mana memang teknik kimia banyak ini ya, banyak perempuannya daripada laki-lakinya ya. Jadi jangan berkecil hati untuk adik-adik perempuan, bahwa kalian ini masih punya potensi besar untuk masuk di PT Pertamina. Jadi
banyak yang dibutuhkan PT Pertamina untuk perempuan ya. Jadi walaupun memang laki-laki yang diprioritaskan, tapi perempuan juga banyak rekrutan di sini. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat kalau ingin masuk ke PT Pertamina EP. Jadi itu. Nah, untuk pokok bahasan di kuliah tamu kali ini dari teman-teman panitia ingin disaringkan masalah 3 pokok bahasan ini. Yang pertama adalah gambaran posisi pekerjaan di perusahaan minyak dan gas. Kemudian yang kedua, persiapan kerja di perusahaan minyak dan gas. Kemudian yang terakhir, tips mengikuti tes masuk di perusahaan minyak dan gas. Sebelum masuk ke pokok bahasan ini, ada baiknya saya akan mereview sedikit tentang PT Pertamina secara umum. Jadi biar teman-teman tahu jaringan bisnis apa aja yang ada di PT Pertamina. Oke, jadi ini pokok bahasan untuk kesempatan kali ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada tiga pokok bahasan. Yang pertama, gambaran posisi pekerjaan di perusahaan minyak dan gas. Kemudian persiapan kerja di perusahaan minyak dan gas. Dan yang terakhir, tips mengikuti tes masuk perusahaan minyak dan gas. Oke, next. Nah, sebelum masuk di pokok bahasan, saya akan sedikit mereview ya secara umum tentang jaringan bisnis di Pertamina. Jadi, jaringan bisnis di Pertamina ini ada 6. Jadi Pertamina ini sebagai holding memiliki 6 subholding. Bisa dilihat di slide ya. Jadi yang pertama itu ada upstream subholding, yang kalau dilihat logonya itu Pertamina Hulu Energi. Jadi untuk upstream subholding ini, itu kegiatan usaha Pertamina pada sektor hulu, yang meliputi eksplorasi dan produksi. Jadi gampangannya untuk mencari minyak dan gasnya itu dari upstream subholding, yang logonya Pertamina Hulu Energi itu. Nah, kemudian yang kedua ada gas subholding. Untuk gas subholding ini itu merupakan kegiatan usaha Pertamina untuk transmisi gas bumi, kemudian pengadaan dan pemasaran LNG itu di gas subholding, terus pembangunan infrastruktur gas itu juga. Jadi segala hal yang berhubungan dengan gas itu di bawah naungannya gas subholding. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, subholding ketiga itu Power NRI subholding, itu yang logonya Pertamina Power Energy. Untuk subholding ini itu kegiatan usaha Pertamina di bidang eksplorasi dan produksi, tapi beda dengan Pertamina Hulu. Di sini eksplorasi dan produksinya itu untuk sumber energi baru dan terbarukan. Jadi kalau yang pertama, yang Pertamina Hulu Energi itu kan kita eksplorasi minyak, ya kan, eksplorasi minyak dan gas, di mana minyak dan gas itu lama-kelamaan bakal habis, nggak bisa, bukan termasuk energi baru terbarukan. Tapi untuk
subholding yang Power NRI subholding itu eksplorasi produksi untuk sumber energi yang baru dan terbarukan. Seperti contoh Pertamina Geothermal Energy. Kalau Pertamina Geothermal Energy ini yang memanfaatkan panas bumi untuk dijadikan pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu salah satu perusahaannya ada di Bandung. Biasanya perusahaannya itu dekat gunung. Soalnya untuk mendapatkan panas bumi itu lebih gampang di area dekat gunung. Di Bandung ada. Kemudian lanjut jaringan bisnis berikutnya itu Commercial and Trading Subholding yang logonya Pertamina Patraniaga. Itu kegiatan usaha Pertamina di bidang hilir. Jadi kalau Pertamina Hulu Energi terus Pertamina Power Energy itu kan di bagian hulu ya kan. Jadi gampangannya yang memproduksi sesuatu. Nah, untuk Commercial and Trading Subholding ini di bagian hilir. Maksudnya di bagian hilir itu kayak gimana? Jadi Commercial and Trading Subholding ini bergerak di bidang pendistribusian dan pemasaran produk energi yang dihasilkan. Jadi kalau kayak teman-teman itu ada pom bensin, terus pelumas kan ada Pertamina Lubrikan itu, pelumas di toko-toko. Nah, itu tanggung jawabnya berada di bawah naungan Commercial and Trading Subholding. Terus yang kelima itu ada Refinery and Petrochemical Subholding. Itu yang logonya Pertamina Kilang Pertamina Internasional. Nah, untuk subholding ini itu bertanggung jawab pada pengolahan minyak menjadi produk minyak yang jadi dan produk petrokimia. Jadi minyak yang dari hulu yang sudah dieksplorasi dan sudah diproduksi itu bentuknya masih minyak mentah. Bentuknya masih minyak mentah, harus diolah terlebih dahulu. Nah, diolahnya di mana? Di Refinery and Petrochemical Subholding. Jadi minyak mentah ini nanti setelah diolah nanti bisa keluar jadi aftur, bisa keluar jadi BBM, bisa keluar jadi aspal melalui beberapa proses yang digunakan. Salah satunya destilasi yang paling utama di Refinery and Petrochemical Subholding. Ini juga mungkin teman-teman sudah dengar ya berita yang beberapa minggu yang lalu ada kilang minyak yang terbakar di Balongan itu. Oh iya, sudah pernah dengar, Kak. Nah, itu termasuk salah satu subholding di Refinery and Petrochemical. Jadi kilang yang terbakar itu kilang yang dari Pertamina Hulu. Jadi minyak-minyak dari Pertamina Hulu itu dikumpulkan di kilangnya refinery yang nantinya bakal diproses. Nah, itu yang terjadi insiden beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Pertamina International Shipping. Di Pertamina International Shipping ini cakupannya itu lebih ke transportasi, jadi penyedia jasa kapal, terus penyedia pelayanan pengangkutan dan dengan kapal. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan transportasi kapal itu Pertamina juga memiliki jaringan bisnisnya. Seperti itu. Oh, sebelumnya moderator ini teman-teman boleh kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan atau gimana? Itu Kak, nanti buat ada sesinya sendiri ya? Akan ada sesi tanya jawab sendiri. Ya. Oh, oke. Jadi khusus untuk materi saja Kak. Oke.
Oke, bisa dilanjut next. Nah, sebelum saya masuk ke pokok bahasan tentang gambaran posisi pekerjaan, terus tips untuk masuk di perusahaan, terus persiapan kerjanya seperti apa, saya akan sedikit mereview tentang proses eksplorasi sampai produksi di PT Pertamina. Kebetulan karena saya bekerjanya di subholdingnya Hulu, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang proses eksplorasi dan produksi. Jadi nanti biar teman-teman ada sedikit gambaran lah sebelum kita masuk ke pokok bahasanya. Oke, jadi proses pencarian minyak dan gas itu secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama ada seismik, kemudian pemboran, setelah itu produksi. Nah, untuk tahapan pertama seismik, ini tahapan yang paling penting dan paling urgent di eksplorasi Pertamina. Kenapa bisa dikatakan urgent? Karena tahapan seismik ini kita serba spekulasi. Jadi kita kan nggak tahu ya di dalam tanah itu minyak bumi itu ada di mana, posisinya seperti apa. Nah, seismik ini kita melakukan pendekatan secara by data ya. Jadi kita coba ambil sampel tanah, terus kita menggandeng orang-orang yang ahli di bidang geologi, geofisika untuk menganalisa. Terus ada beberapa sensor yang ditembakkan untuk mengetahui lapisan-lapisan yang ada di bumi. Ini sangat penting. Proses seismik ini sangat penting karena menentukan berhasil atau tidaknya eksplorasi di Pertamina. Jadi ketika seismik ini ada sedikit kesalahan, misalnya ada sedikit kesalahan perhitungan seperti itu ya, itu urusannya bukan uang 1-2 miliar ya, tapi sudah ratusan miliar. Karena ketika terjadi kesalahan perhitungan seismik ya, misal di titik A, harusnya minyak itu ada di titik B gitu ya, tapi karena perhitungannya keliru dan lain sebagainya, akhirnya pemborannya dilakukan di titik A. Nah, proses mulai pengeboran, terus kita manggil pihak ketiga untuk melakukan inspeksi dan lain sebagainya, itu sudah memakan waktu, memakan dana yang cukup besar. Jadi seismik ini bagian yang cukup penting. Terus yang kedua, setelah dilakukan seismik itu kita melakukan pemboran ya. Pemboran biasanya setelah dilakukan seismik itu kita diinfokan untuk melakukan pemboran sedalam berapa ratus meter, yang dimana di titik itu berpotensi adanya minyak dan gas yang bisa dieksplorasi. Kemudian setelah melakukan beberapa kali pengeboran dan kita menemukan cadangan minyak, berarti kita sudah bisa melakukan produksi. Seperti itu. Oke, next. Nah, saya jelaskan sedikit ya proses operasi produksi di Pertamina Hulu di PT Pertamina EP Field Sukawati. Oke, next. Nah, ini ada proses flow diagram secara umum untuk kegiatan di hulu. Ini nggak cuma di PT Pertamina EP Field Sukawati, tapi di semua perusahaan hulu yang memproduksi minyak dan gas, itu proses flow diagramnya secara umum seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ya, itu kan di bagian kiri ada Sukawati Pet A, ada Sukawati Pet B, ada 14 sumur, 23 sumur. Nah, itu sumur yang dimaksud itu
sumur hasil eksplorasi di mana kita menemukan cadangan minyak. Itu yang dimaksud sumur-sumur itu ya. Jadi sumur yang dimaksud itu sumur minyak dan sumur gas. Nah, setelah kita menemukan cadangan minyak ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus proses lebih lanjut. Di mana? Ini kalau di proses flow diagram ada tulisannya CPA itu yang di tengah. CPA itu Central Processing Area. Nah, kadang mungkin teman-teman bakal bertanya ya, kan kita sudah menemukan sumur minyak. Kenapa kita kok masih butuh CPA atau Central Processing Area? Yang diproses itu apa gitu? Nah, info buat teman-teman, jadi sumur yang sudah dieksplorasi itu enggak pure, enggak murni minyak yang keluar, tapi ada air dan ada juga gas. Jadi karena ada gasnya juga, makanya orang-orang kan bilangnya fluida. Jadi sebelum masuk di CPA itu kan ada 3 fase, ada fase gas, ada fase minyak, ada fase air. Nah, ini yang diproses di CPA. Jadi kita memisahkan minyak, kita memisahkan air, dan kita memisahkan gas. Nah, itu bisa dilihat di proses flow diagramnya ya. Itu setelah keluar dari CPA, itu ada panah biru yang di atas itu mudi pad C, itu air yang dari sumur minyak yang nggak kita pakai, itu biasanya kita injek lagi ke dalam sumur. Nah, terus produk yang kedua, produk gas. Gas ini kita alihkan ke 3 bagian. Yang pertama, bisa kita jual. Kalau di Field Sukowati ini yang di Bojonegoro itu kita jual di PT Gasuma. Terus yang kedua, on use, kita pakai sendiri. Untuk gas engine, ya jadi untuk kebutuhan listrik di CPA, di proses produksinya. Terus yang ketiga, ketika kita nggak bisa menjual dan kebutuhan sudah terpenuhi di proses, maka kita flaring, kita bakar. Terus bagian yang ketiga itu minyak yang menjadi produk utama, ya. Itu arah panahnya nanti ke palang, terus kita masukkan ke kapal tanker yang kapasitas 500.000 barrel. Ini sebenarnya kapasitasnya sekitar 500.000 barrel sampai 1 juta barrel ya. Ini yang minyak kita angkut, kemudian kita bawa ke perusahaan refinery. Jadi kita kirim ke Balongan, ke Cilacap, diolah lebih lanjut menjadi produk BBM, produk aftur, aspal. Jadi di perusahaan hulu ini kita nggak ngolah jadi BBM, aftur, dan lain sebagainya ya. Kita cuman eksplorasi, kita ambil minyak dari perut bumi, terus kita pisahkan minyak, air, dan gas. Kemudian minyaknya kita kirim ke perusahaan pengolahan Pertamina di refinery. Seperti itu. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ya, tanya aja. Oke, next. Nah, ini gambaran umum ya, Central Processing Area. Jadi di sini itu ada beberapa unit untuk pemisahan minyak, air, dan gas. Dan ada beberapa unit lain yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Ini karena
pokok bahasanya itu bukan tentang proses ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit aja. Jadi nanti biar bisa fokus di pokok bahasan seperti tips-tips masuk di perusahaan minyak dan gas, terus persiapan apa aja yang diperlukan. Jadi saya hanya selayang pandang aja lah, cuman mereview sedikit proses yang ada di PT Pertamina IP. Oke, next. Nah, setelah dari sumur minyak, di mana sumur minyak ini masih dalam bentuk fluida ya. Kenapa kok bisa dibilang fluida? Karena masih selain bawa minyak, juga bawa air dan gas. Nah, fluida ini dialirkan masuk ke triphase separator. Nah, alat ini merupakan alat utama di central processing area. Jadi fungsinya itu untuk memisahkan fluida produksi dari sumur menjadi 3 fase, yaitu fase gas, fase minyak, dan fase air. Ini yang mungkin tadi sudah saya jelaskan ya di proses flow diagramnya. Untuk fase gas itu ada yang kita jual sebagian, ada yang kita pakai sendiri. Nah, ketika kita pakai sendiri, gasnya ini masih dalam keadaan kotor. Jadi gasnya ini dalam keadaan kotor. Kotornya itu gimana? Masih ada kandungan H2S-nya. Di mana ketika ada kandungan H2S, gas ini nggak bisa dijadikan sumber untuk gas engine. Jadi gas yang masih kotor itu nggak bisa dijadikan untuk penggerak turbin. Jadi gasnya itu harus diproses dulu. Nah, prosesnya itu dilewatkan yang namanya sulfur recovery unit. Jadi sulfur recovery unit ini intinya merubah gas kotor yang masih banyak kandungan H2S-nya menjadi gas bersih yang minim kandungan H2S. Nanti gas yang sudah bersih ini bisa dipakai untuk bahan bakar turbin. Di mana turbin ini nanti fungsinya untuk suplai listrik ya, suplai listrik di seluruh lokasi central processing area. Nah, kemudian berikutnya ada fase minyak. Di sini fase minyak setelah keluar dari separator masuk ke dalam stripper, nanti saya jelaskan. Kemudian fase air. Nah, air di sini itu nggak kita pakai. Jadi air itu liquid yang nggak kita harapkan sebenarnya. Jadi setelah kita pisahkan di separator, air ini kita injeksikan lagi ke dalam sumur. Jadi ada namanya sumur water injection. Kita masukkan lagi ke dalam perut bumi. Oke, next. Nah, tadi setelah melewati separator, minyak masuk ke stripper. Nah, kenapa kok minyak ini harus masuk ke stripper? Nah, jadi minyak ini masih banyak kandungan gas H2S yang terlarut. Jadi ketika kita analisa, minyak ini masih banyak kandungan H2S-nya. Di mana ketika minyak itu banyak kandungan H2S-nya, maka nilai jualnya itu bakal rendah. Beda dengan minyak yang minim kandungan gas H2S yang terlarut. Oleh karena itu, kita harus memisahkan gas H2S terlarut di dalam minyak dengan bantuan gas bersih. Nah, sistemnya seperti apa? Sistemnya itu kita kontakkan minyak dan gas. Jadi gasnya itu dari bawah, inletnya itu dari bawah, terus minyaknya itu dari atas. Kemudian ada tray-traynya.
ada trade-nya harapannya itu untuk memperbesar luas permukaan ya, memperbesar luas permukaan kontak antara gas dan minyak. Jadi setelah dikontakkan minyak dari atas, gas dari bawah, nanti outletnya gasnya yang awalnya bersih jadi gasnya kotor. Soalnya membawa gas H2S yang ada di dalam minyak. Nah, minyak yang awalnya kotor karena sudah kontak dengan gas, maka minyaknya nanti jadi bersih. Intinya seperti itu, proses distriber. Oke, next. Nah, terus berikutnya minyak masuk ke oil gas boot, di mana fungsi dari oil gas boot ini adalah melepaskan sisa-sisa gas yang masih terlalu di dalam minyak dan menurunkan tekanan sebelum masuk ke storage tank. Oke, next. Nah, kemudian berikutnya minyak yang sudah masuk ke oil gas boot itu akan masuk di storage tank, di mana fungsi dari storage tank ini adalah untuk menampung sementara produksi crude oil sebelum dipompakan ke FSO. Jadi ini tangki sementara ya, tangki sementara sebelum dipompakan ke kapal yang nanti akan saya sharing. Oke, next. Nah, ini pompa shipping. Jadi pompa shipping ini fungsinya untuk mentransfer minyak dari CPA ke kapal tanker, di mana jauhnya itu sekitar 60 km. Jadi dari Tuban kota ke Palang, ke bibir pantai sampai ke lepas pantai sekitar 20 km. Nah, shipping pump ini dayanya cukup besar, jadi pressure-nya sangat tinggi. Karena apa? Kalau misal pressure-nya nggak tinggi, minyak nanti dikhawatirkan nggak bisa mengalir sampai ke FSO, nggak bisa mengalir sampai ke kapal tanker. Oke, next. Nah, ini proses pengiriman minyak ya dari CPA sampai ke FSO. Nah, kalau dari CPA ke Palang Station ini jaraknya sekitar 37 kilo, sedangkan dari Palang sendiri ke offshore ke tengah laut itu jaraknya sekitar 20 km. Makanya tadi kita harus menggunakan shipping pump dengan daya yang sangat tinggi. Harapannya pompa ini bisa dialirkan dari akumulasi jarak central processing area ke Palang, terus Palang ke FSO yang jaraknya sekitar 60-an kilo. Oke, next. Nah, ini kapal tankernya ya, FSO Cintana Thomas. Ini kapasitasnya cukup besar, bisa dilihat di tabelnya itu. Jadi kapasitasnya itu sekitar
1 juta barrel. Jadi kalau minyak itu satuannya barrel ya. Satuannya barrel sekitar 159 liter satu barrelnya itu. Nah, ini bisa menampung sekitar 1 juta barrel minyak. Oke, next. Nah, ini proses secara umum, bisa dilanjut aja. Next lagi. Nah. Oke. Kita sudah masuk di pokok bahasan ya. Karena kita memang fokusnya nggak diproses, jadi saya jelaskan secara umum aja biar teman-teman tahu proses secara umum industri hulu itu seperti apa. Nah, ini saya coba fokuskan di posisi pokok bahasan yang diminta oleh panitia ya. Jadi pokok bahasan pertama yang kita bahas adalah posisi pekerjaan untuk alumni teknik kimia. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar-gambar ya. Ini yang pertama yang saya jelaskan, posisi sebagai operator produksi. Nah, bisa dilihat ini di gambar-gambar. Jadi operator produksi ini ada 3 bagian secara umum. Yang pertama ada operator lapangan, kemudian ada operator control room, kemudian ada operator offshore. Yang keempat ini bukan, ini lomba sih. Jadi ini saya jelaskan di poin-poinnya ya. Jadi secara umum 3 bagian operator ini, operator lapangan, operator control room, dan operator offshore, ini tugasnya yang pertama itu merecord parameter produksi harian. Jadi contoh misal di operator lapangan ya, misal teman-teman ditaruh di bagian kompresor misal, di mana teman-teman harus merecord parameter di kompresor, jadi mulai parameter pressure, parameter temperatur, terus misal ada fluid gas yang masuk, itu fluid gasnya berapa, dan parameter yang diizinkan itu berapa. Itu kalian harus merecord dan memantau. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memastikan lingkungan operasi produksi aman dan lancar. Jadi contoh misal teman-teman ditempatkan di area tangki misal ya, di area tangki dan kompresor gitu ya. Nah, itu pastikan lingkungan operasi produksi itu lancar. Jadi contohnya misal tangki, di tangki itu nggak ada kebocoran misal, terus di kompresor misal nggak ada kebocoran gas. Bisa diketahui dari mana? Dari sensor-sensor gas. Jadi misal kita lihat nggak ada sensor yang alarm, terus kondisi parameter aman, berarti area kerja kalian masih aman. Seperti itu. Jadi lebih memastikan kondisi di area kerja masing-masing. Kemudian yang ketiga itu memiliki kemampuan troubleshoot bila ada abnormality produksi. Ini mungkin yang ilmu yang dimiliki oleh teman-teman teknik kimia ya, karena teknik kimia ini fokusnya di proses, jadi harusnya teman-teman ini lebih tahu kalau misal ada permasalahan di proses yang ada di lapangan di perusahaan. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan
teman-teman ini lagi reading lagi nulis parameter di kompresor misalnya. Nah, harusnya flow rate gas yang masuk itu misal 1 sampai 2 mm SCFD yang masuk ke kompresor misal. Nah, ternyata waktu kita nge-record itu parameternya tinggal 0,5 mm SCFD gas yang masuk. Nah, ini kan sudah keluar dari parameter. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian coba cari di upstreamnya, di aliran sebelumnya ada apa yang keliru. Misalkan di aliran sebelumnya itu ada valve-valve yang belum terbuka secara penuh. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan? Terus misal ternyata bukan dari valve-nya, misal memang dari produksi gasnya memang turun. Lah, terus apa yang harus kalian lakukan sebagai operator yang ditempatkan di kompresor? Nah, itu kalian harus tahu. Biasanya di perusahaan-perusahaan secara umum itu ada SOP-nya. Jadi ketika kompresor ini down gitu misalnya, fluid gasnya turun. Lah, apa yang harus kalian lakukan? Misal settingnya dirubah. Itu biasanya ada SOP-nya. Nah, ini biasanya teman-teman teknik kimia jauh lebih tahu ya, soalnya teman-teman teknik kimia sudah belajar mekanika fluida dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan informasi itu jauh lebih cepat, jadi jauh lebih cepat nangkep daripada teman-teman teknik yang lain. Jadi seperti itu. Terus yang keempat itu ada continuous improvement. Ini bukan pekerjaan harian sih. Jadi di PT Pertamina itu ada kegiatan lomba tahunan. Jadi lomba ini itu untuk meningkatkan produksi atau mengefisiensikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan value yang bagus dari perusahaan. Jadi mungkin kalian punya ide untuk menaikkan produksi, atau mungkin ada beberapa hal yang butuh kita ubah. Misal kita di central processing area kita atur temperatur yang ada di tangki misal, atau kalau enggak kita atur pressure yang ada di kompresor dengan harapan dengan pengaturan pressure ini kita bisa mengambil kondensat yang ada di dalam gas misal. Jadi minyak-minyak ringan itu dengan kita pressure itu enggak berubah fase jadi gas, jadi bisa berubah fase jadi minyak. Nah, itu bisa kita lakukan di lomba tahunan di continuous improvement program ini. Harapannya apa? Jadi harapannya itu PT Pertamina itu mendapatkan value dari ide-ide yang kalian lakukan. Nah, lomba ini tuh bukan lomba internal ya. Lomba ini tuh lombanya internasional. Jadi banyak tahapannya. Tahapan mulai dari seleksi internal, terus nanti masuk ke perlombaan antar hulu, terus kalau menang lagi perlombaan tingkat nasional sampai internasional. Nah, ini yang beberapa tahun kemarin teman-teman di Pertamina EP Field Sukawati yang ada di gambar itu menang sampai ke Beijing, Cina. Ini sebelum ada pandemi ya. Jadi nggak ada yang pakai masker. Jadi mereka lolos sampai ke Beijing untuk mewakili PT Pertamina EP dalam hal inovasi perusahaan oil and gas. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian posisi pekerjaan untuk alumni teknik kimia yang kedua
itu ada laboratory technician. Nah, tugasnya laboratory technician ini apa? Itu ada 3 yang bisa teman-teman lihat di slide ya. Jadi ada analis, tugasnya itu sebagai penganalisa, kemudian sebagai quality control, dan sebagai PIC chemical. Nah, sebagai analis ini emang apa sih yang dianalisa di Pertamina ini, di Pertamina Hulu itu? Ada beberapa hal yang bisa dianalisa, seperti analisa komposisi minyak, analisa komposisi air, analisa komposisi gas. Nah, hasil analisa ini juga menentukan apa yang harus dilakukan oleh manajemen untuk perusahaan Pertamina. Seperti contoh gini, analisa air. Nah, air yang diambil dari sumur minyak itu bukan air yang kita tahu, air utilitas seperti yang kita gunakan sehari-hari, enggak. Tapi airnya ini kandungan mineralnya sangat tinggi. Kandungan kalsiumnya sangat tinggi, magnesiumnya sangat tinggi, terus kandungan sulfatnya sangat tinggi. Oleh karena itu, karena kandungan mineral ini sangat tinggi dan fluida yang dari sumur itu temperaturnya sangat tinggi, itu potensi terbentuk scale di dalam pipa itu sangat tinggi. Jadi kalau mineralnya itu tinggi, terus kondisinya juga mendukung dengan temperatur yang sangat tinggi, itu potensi terbentuk scale sangat besar. Jadi kalau teman-teman misal ini ya, dulu mungkin waktu SD atau SMP dijelaskan kalau misal teman-teman masak air di teko ya, di mana air itu kandungan mineralnya tinggi. Nah, lama-kelamaan teko itu kan bakal mengerak ya kan, bakal membentuk CaCO3 di lapisan teko bagian dalam. Nah, ini sama kayak di Pertamina. Jadi kalau misal dengan kondisi air yang kandungan mineralnya tinggi dan temperatur tinggi, itu potensi terbentuk scale itu sangat besar. Nah, terus apa akibatnya kalau terbentuk scale di dalam pipa? Kalau misal terbentuk scale di dalam pipa, itu bakal mengganggu produksi minyak harian. Jadi lama-kelamaan produksi minyak itu akan turun. Nah, lebih fatalnya lagi apa? Lebih fatalnya lagi kalau misal scale ini sudah terlalu tinggi, maka akan menutup pipa. Kalau misal pipa sudah tertutup dan sudah terlalu besar ya, sudah terlalu banyak scale-nya, itu mau nggak mau kita harus stop produksi minyak, kita harus kita harus ganti pipa yang lama dengan pipa yang baru. Seperti itu. Nah, penggantian pipa ini sudah memakan waktu cukup lama ya, dan itu bakal menjadikan kerugian negara yang cukup tinggi. Nah, sebagai laboratori technician apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita tahu mineral di air ini sangat tinggi, nah yang harus kita lakukan itu kita harus mencari chemical yang bisa digunakan untuk mengurangi terbentuknya scale. Nah, chemicalnya itu apa? Kalau di sini itu, kalau di field Sukowati itu kita pakai ada namanya scale inhibitor. Jadi chemical scale inhibitor ini chemical yang digunakan untuk mengurangi terbentuknya scale di dalam pipa. Jadi dengan adanya scale inhibitor ini, walaupun kandungan mineral di dalam air itu tinggi dan temperaturnya tinggi, tapi pertumbuhan scale ini bisa dihambat seperti itu. Nah, terus komposisi apa yang kita butuhkan, terus parameter apa yang harus kita buat. Nah, itu yang menentukan itu laboratory technician. Seperti itu. Nah,
ini pelajaran kimia dasar cukup dibutuhkan kalau misal teman-teman masuk di laboratory technician ya. Pelajaran kimia dasar itu cukup dibutuhkan. Jadi minimal teman-teman harus tahulah cara perhitungan titrasi seperti itu. Perhitungan titrasi itu seperti apa. Terus untuk menentukan berapa mol yang akan digunakan di dalam proses itu kalian harus tahu cara perhitungan molnya seperti apa. Terus injeksinya berapa ppm yang dibutuhkan dalam 1 hari itu kalian harus tahu. Minimal kimia dasar enggak harus yang sampai detail-detail banget, enggak. Jadi cukup pelajaran-pelajaran yang umum. Jadi penentuan kandungan mol misal, terus butuh injeksi berapa ppm untuk mengurangi masalah yang ada gitu. Atau kalau misal kita titrasi, perhitungan titrasinya itu seperti apa, itu minimal kalian harus tahu. Soalnya dulu itu pernah ya, kan sering tuh teman-teman PKL di sini. Waktu itu ada teman-teman itu yang nggak tahu ini definisi dari mol. Nah itu kan mungkin bisa jadi blunder ya buat teman-teman teknik kimia yang dulunya mungkin di SMA sudah diajari kimia selama 3 tahun terus masuk ke jurusan teknik kimia selama 3 tahun bahkan 4 tahun, tapi nggak tahu definisi dari mol. Nah ini kan sayang kalau gitu kan, maksudnya sudah berapa tahun kita belajar cuman sekedar definisi mol aja kita nggak tahu. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari. Walaupun kalian nggak masuk di lab nantinya, misal kalian masuk di operator dan lain sebagainya, minimal hal-hal dasar yang ada di teknik kimia itu kalian harus bisa pelajari. Seperti itu. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin bertanya itu kalian bisa langsung menjawab. Nah, berikutnya ada quality control ya. Quality control banyak. Jadi kayak separator itu harus dikontrol oleh lab. Jadi ketika pemisahan minyak dan air itu pemisahannya itu bagus apa enggak, itu lab yang menentukan. Jadi kita ambil sampling dari outletnya separator, jadi outlet air, outlet minyak itu kita ambil sampelnya, kita lihat pemisahannya sudah bagus apa enggak. Kalau misal pemisahannya enggak bagus, biasanya di air itu masih banyak kandungan minyak. Kita bisa pakai alat spektrofotometer untuk menentukan berapa nilai minyak yang masih terkandung di dalam air. Begitu juga sebaliknya minyak. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya cara kerja spektrofotometer kan di labnya, di lab AGI itu kan ada ya spektrofotometer itu. Nah cara kerjanya sih mungkin hampir sama lah, nggak jauh beda, cuman beda alat aja, cuman beda cara pengoperasian. Tapi kalau dasar pemrosesannya itu sama seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian posisi berikutnya itu untuk alumni teknik kimia ada di bagian HSSE, tepatnya di bagian environment atau lingkungan. Nah, tugasnya apa aja? Tugasnya HSSE ini bertanggung jawab atas pencegahan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bisa air, bisa udara, bisa tanah. Kalau di Pertamina Hulu itu pencemarannya yang sering itu mungkin oil spill ya. Jadi minyak yang tumpah. Nah, minyak yang tumpah itu khususnya kayak di laut.
itu apa yang harus kita lakukan. Terus setelah kita melakukan pembersihan tumpahan minyak, terus apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi tumpahan minyak lagi yang ada di laut seperti itu. Kemudian air utility. Jadi ketika air yang kita buang ke lingkungan itu kan ada standar baku mutunya. Nah, standar baku mutu ini yang menjadi patokan kita dalam menentukan layak enggaknya air ini dibuang ke lingkungan. Biasanya kita juga menggandeng dari Dinas Lingkungan Hidup ya untuk menentukan berapa standar baku mutu yang ditentukan, terus cara-cara yang harus dilakukan seperti apa, terus penanggulangannya kalau misal ada pencemaran yang melebihi standar baku mutu.